Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat identik peristiwa khalwatnya dengan Gua Hira. Di tempat beliau berkhalwat inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril yang pertama, yakni surat Iqra. Nabi Muhammad bergetar hatinya dan saat itulah Nabi Muhammad memulai misi kenabiannya. Terkait juga dengan Gua Hira ini, Nabi Muhammad punya peristiwa penting dengan saudara misannya yang kelak kemudian menjadi menantunya, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad tahu betul betapa kasih sayang pamannya yang luar biasa saat mengasuh dirinya sepeninggal kakeknya Abdul Muthalib. Sama halnya dengan Sayyidina Ali atau sering disebut Imam Ali di masa kecil, juga diasuh oleh Nabi Muhammad SAW saat kondisi ekonomi Arab saat itu mengalami paceklik, dan itu dirasakan oleh keluarga Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan ketika Imam Ali usianya 6 tahun, kisah paceklik hebat atas Makkah terjadi. Akibatnya kebutuhan pangan sehari-hari sulit didapatkan. Bagi mereka yang berkeluarga besar dan ekonomi lemah, seperti keluarga Abu Thalib, pukulan paceklik terasa parah sekali. Pada masa paceklik ini Nabi Muhammad telah berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Makanya Nabi Muhammad tak dapat melupakan jasa besar pamannya yang telah mengasuhnya sejak kecil hingga dewasa. Bertahun-tahun Nabi Muhammad hidup di tengah keluarga Abu Thalib, mengikuti suka dukanya, dan beliau mengetahui sendiri bagaimana keadaan penghidupannya. Dalam suasana yang sulit itulah Nabi Muhammad menyadari betapa beratnya beban yang dipikul pamannya, Abu Thalib, terlebih saat itu usianya sudah lanjut. Hati Nabi Muhammad bergetar, ingin segera meringankan beban pamannya. Nabi Muhammad paham bahwa pamannya yang lain, yakni Abbas bin Abdul Muthalib, adalah seorang yang terkaya di kalangan Bani Hashim. Dibanding saudara-saudaranya, Abbas mempunyai kemampuan ekonomis yang jauh lebih baik. Dengan tujuan untuk meringankan beban Abu Thalib, Nabi Muhammad menemui Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, dan kepada pamannya ia jelaskan betapa berat derita yang ditanggung oleh Abu Thalib akibat paceklik yang hebat sekali di Makkah. Kemudian dalam bentuk pertanyaan Nabi Muhammad berkata, "Bagaimana paman kalau kita sekarang ini meringankan bebannya? Kusarankan agar paman mengambil salah satu anaknya, seorang jua." Akhirnya Abbas bin Abdul Muthalib menyambut baik
saran keponakannya itu, Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui perundingan dengan Abu Thalib, akhirnya didapat kesepakatan. Ja'far bin Abi Thalib diserahkan kepada Sayyid Abbas, sedangkan Imam Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itulah di usia 6 tahun Imam Ali diasuh oleh Nabi Muhammad dan istri beliau, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ali sendiri, lingkungan keluarga yang baru itu bukan merupakan lingkungan yang asing. Sebab Nabi Muhammad sendiri dalam masa yang panjang pernah hidup di tengah-tengah keluarga Abu Thalib. Malahan yang menikahkan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid juga Abu Thalib. Bagi Nabi Muhammad, Imam Ali bukan sekedar saudara misan. Malahan dalam pergaulan sudah merupakan saudara kandung. Lebih-lebih setelah 2 orang putra laki-laki beliau, yakni Sayyid Qasim dan Sayyid Abdullah, meninggal dunia. Maka betapa besar kasih sayang yang dicurahkan Nabi Muhammad kepada putra pamannya itu dapat diukur dari berapa besarnya kasih sayang yang ditumpahkan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad pada saatnya. Bahkan pada waktu dekat menjelang diutus sebagai Rasul, Nabi Muhammad sering mengajak Imam Ali menyepi di Gua Hira yang terletak di dekat kota Makkah. Ada kalanya Imam Ali diajak mendaki bukit-bukit sekeliling Makkah guna menikmati keindahan dan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak usia muda itu Imam Ali sudah menghayati indahnya kehidupan di bawah naungan wahyu ilahi, sampai tiba saat kematangannya untuk menghadapi kehidupan sebagai orang dewasa. Nabi Muhammad mendidik ilmu rohani tingkat tinggi kepada Sayyidina Ali, yakni salah satunya dengan dibawa ke Gua Hira dan merefleksikan kehidupan dan kebesaran Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama masa bersama Nabi itulah Imam Ali bin Abi Thalib mendapatkan limpahan karunia yang luar biasa karena berada di keluarga yang sangat mulia dan mendapatkan resapan ilmu rohani yang sangat tinggi. Periode yang paling berkesan dalam kehidupan Imam Ali adalah dimulai dari usia 6 tahun sampai Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali mendapatkan kesempatan yang paling baik yang tidak pernah dialami oleh siapapun juga. Ketika Nabi Muhammad sedang dipersiapkan Allah untuk mendapatkan tugas sejarah yang maha penting itu, Imam Ali menjadi saksi dari paling dekat keluarganya, yakni saudara misannya, yang menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang berbeda sama sekali dari tradisi dan kepercayaan orang-orang Makkah saat itu. Imam Ali juga menyaksikan betapa saudara misannya menjauhi kehidupan jahiliyah, menjauhi kebiasaan minum khamr, dan menjauhi perzinahan. Imam Ali dengan kepala matanya sendiri menjadi saksi diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul.
Karena itu Imam Ali menjadi orang laki-laki kecil yang pertama iman kepada Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Nabi kepada Imam Ali, khususnya diajak di Gua Hira, menjadi karakter dan kepribadian yang sangat melekat dalam perjalanan Imam Ali sepanjang kehidupannya. Inilah kisah istimewa yang sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga berkah mengalir kepada kita dan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.